Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa 1 tahun kita bersua. Ramadan telah kembali hadir di tengah-tengah kita. Semoga apa yang sudah dilalui dan sudah dilakukan akan menjadi selalu amal ibadah untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Kembali bersama saya Mugi Zainal di Jelang Iftar. Ya, pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan ini tepat sekali bagi kita semua untuk bertobat, mensucikan diri. Allah sudah menjanjikan bahwa pahala di bulan puasa ini berlipat ganda dan banyak sekali berkah-berkah diberikan untuk kita semua. Nah, untuk itu tepat sekali saya akan membahas di tema Jelang Iftar kita kali ini, yaitu mensucikan diri di bulan Ramadan. Dan pemirsa, sudah hadir juga bersama saya 2 narasumber yang akan menemani kita di Jelang Iftar kali ini ya. Langsung berkenalan dengan beliau, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Ahmad Hanafi Usman MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya, beliau adalah pimpinan Rumah Quran Umar bin Khattab yang ada di Bogor. Dan yang satunya lagi, Assalamualaikum untuk Ustadz Dadang Holiyullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah ya. Dan beliau pembina di Rumah Quran Umar bin Khattab. Kebetulan kali ini memang kita sedang berada di Rumah Quran Umar bin Khattab yang ada di Bogor. Masya Allah. Ini mau langsung bincang-bincang bersama 2 narasumber kita kali ini ya. Ini ngomong-ngomong nih Ustadz, mensucikan diri di bulan Ramadan, Ustadz Holiyullah. Emang kalau bulan-bulan yang lain itu kita nggak bisa mensucikan diri ya Ustadz? Ini gimana Ustadz? Silakan. Karena di bulan Ramadan itu kalau dibilang bahasanya adalah olimpiade ibadah. Setiap amal pahala kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai-nilainya. Jadi kalau saat ini kita akan berlomba dengan orang-orang yang sudah mendahului kita untuk bisa mempersiapkan diri. Ada yang dari sekarang tuh mereka sudah menargetkan baca Al-Quran sampai 1 hari 1 juz ya. Ada juga yang 1 hari 1 hataman, Masya Allah. Sedangkan kita tidak bisa apa-apa, maka belajarlah kita untuk mensucikan diri kita. Membersihkan supaya Ramadan itu benar-benar punya nilai maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghasilul qulub, zikrullah salah satunya, membersihkan hati itu adalah dengan banyak berzikir. Hari ini kita berzikir, bulan Ramadan juga berzikir, tapi pahala di bulan Ramadan itu berlipat-lipat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kunci kemenangan kita nanti di bulan Ramadan dengan adanya membersihkan jiwa kita. Mensucikan diri kita. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang mensucikan diri nih, Ustadz Hanafi, bagaimana cara kita mensucikan diri kita, terutama di bulan Ramadan ini ya, pemirsa? Ya, silakan Ustadz Hanafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TPRI Jakarta, Bunda Mugi. Kalau Bunda bertanya tadi bagaimana caranya mensucikan diri di bulan suci Ramadan. Salah satunya puasa itu sendiri adalah dalam rangka mensucikan diri, Bunda. Kenapa? Karena gini Bunda, di luar bulan Ramadan, makanan yang ada di rumah kita itu semuanya halal. Halal semua, dalam kulkas, nasi, segala macam itu halal. Tapi ketika bulan suci Ramadan Bunda, Allah ingin melihat sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hatta yang itu halal, kita tak berani menyentuhnya. Maka ketika kita berani menahan diri untuk tidak makan, walaupun itu hanya kita sendiri di rumah, tidak ada orang lain, maka sesungguhnya di situ ada nilai-nilai kesucian jiwa. Ada nilai-nilai kita merasa diawasi oleh Allah. Dan proses pengawasan dari Allah itu sangat besar perasaan seorang hamba itu ketika di bulan suci Ramadan. Merasa betul-betul diawasi. Kalau sebulan berikutnya, 11 bulan sebelumnya, itu rasa-rasa pengawasan Allah itu kadang ada rasa-rasa, ya sebentar lah, ya gitu-gitu Bunda. Tapi ketika bulan suci Ramadan, tidak ada satu hamba pun berani makan di siang hari, melanggar di siang hari, itu adalah dalam rangka mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Ya, nah ini juga kita bersama adik-adik dari santriwan Rumah Quran Umar bin Khattab. Puasa semua ya adik-adik ya? Insya Allah. Semangat semuanya. Ya, pemirsa di rumah, kita akan kembali nanti membahas tema ini, tapi kita jeda dulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini.
santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Semangat terus ya adik-adik puasa. Semangat, Masya Allah pastinya ya. Dari wajah-wajahnya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini semua nanti jadi calon-calon penghuni surganya Wajah-wajah Allah. Amin, menahan, ya Allah. Bunda. Iya, Ya. iya. Mensucikan hati. Mensucikan hati. Jadi suci-suci ya. Iya, Ya. jadi waro Kadang di mana menahan. nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah. menahan juga. Menahan juga ya, walaupun ada banyak makanan, Banyak gitu makanan. ya. Ya. Kan itu Kenapa? namanya waro, hati-hati meskipun halal, jangan sampai kita menyentuhnya. Tadi oke. Ustaz Hanafi menyampaikan halal itu menurut secara aturan fisiknya kelihatan halal, sumbernya halal, tetapi karena harinya bukan hari yang untuk halal, Ya. jadi waspada. Waspada. Ya. Makanya tadi menahan diri. Menahan diri. Jadi Betul. bagi mereka yang bisa menahan diri terutama di bulan yang suci ini, Allah udah menjanjikan pahala yang banyak dan Betul. berlipat ganda ya. Betul. Makanya yang mau saya tanya nih Ustadz, keutamaan kita di bulan Ramadan ini kan pasti banyak banget. Apa saja nih keutamaan di bulan Ramadan? Baik. Ya, silakan. Pertama Bunda, bagi orang yang berpuasa itu, Allah sudah jelaskan bahwa predikat orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan la'alakum tatakun. Itu jelas. Ya. Jadi Allah memilih barang siapa yang di Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Siapa yang maksimal berpuasanya, Ramadannya ini betul-betul karena dalam rangka keimanan kepada Allah, maka satu keutamaannya Allah akan berikan dia menjadi hamba yang la'allakum tatakun. Jadi kalau sudah bertakwa Bunda, tidak ada ganjaran, tidak ada lagi jalan. Kalau orang sudah bertakwa, ganjarannya adalah surga. Surga. Surga Bunda. Iya. Yang kedua, orang yang berpuasa itu secara kasat mata, orang melihat orang berpuasa itu maaf, mungkin napasnya bau dan lain sebagainya. Iya, Tapi betul. dalam pandangan Allah, napas bau itu sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang puasa. Dirindukan sebagai penghuni surga. Betul. Allah, Dan Masya itu Allah. mengalahkan wanginya parfum-parfum yang ada di dunia ini Bunda. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu sampai tingkatan bau napasnya pun Iya. dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada di bulan yang lain, hanya di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau nggak melewatinya dengan hal-hal kebaikan, rugi banget ya Rugi Ustaz. banget, Bunda. Waduh, untuk itu Sangat rugi. kita harus maksimalkan sekali ini ya. Jadi Nah, kalau gimana, disebutkan Ustaz? saumuli, jadi saum itu untukku, jadi hanya Allah yang menilainya. Dan kita tidak bisa bohong-bohongan ya kalau Betul. puasa. Betul. Makanya takwa itu hurufnya ada 4. Satu Ya. ta artinya tawadu, rendah hati. Ya. Orang puasa nggak ada yang sombong. Nggak ada misalnya, Bu sini Bu, saya kan lagi puasa. Tahu dari mana? Hah? Kan misalnya bau kelpek pingsan misalkan enggak ya. Ya. Atau orang puasa jalannya sempoyongan gitu Ya, ya. ya. Mungkin menunjukkan diri. Yang kedua qanaah, merasa cukup ya. Ya. Apa yang dihidangkan itulah bagian dari rezeki untuk kita syukuri bersama. Ya. Yang ketiga waro, hati-hati itu. Dan yang keempat yakin, dari pagi Yakin. sampai sore insya Allah pasti dapat makan berbuka pada sore harinya. Nah, itulah salah satunya ya. Masya Allah. Pasti yakin kan anak-anak dapat ya? Gak usah bawa Yakin, bekal ya. insya Allah. Sahur dapat makan, siangnya Ya. puasa insya Allah sorenya dapat makan. Sudah disiapkan ya. lagi. Sudah disiapkan. Ya Itulah. Allah. Tidak usah masak mereka itu insya Allah ya. Ya. Berkah alhamdulillah. Ya, Ustadz Dadang, kan di bulan Ramadan ini ya semua setan tuh dibelenggu gitu. Tapi kok masih ada yang suka hilaf di bulan Ramadan ini bagaimana nih Ustadz? 1 tahun berapa bulan ya anak-anak? Nah, 1 tahun 12 bulan. 12 Berapa bulan setan dibelenggu? 1 bulan. 1 Berapa bulan. bulan kita latihan dengan setan? 11 bulan. Kelamaan latihannya barangkali itu ya. Jadi kelamaan latihan. Mike Tyson bertinju 11 bulan dilatih jadi Iya. petinju, pas bulan ke-12 pelatihnya diikat. Iya. Kira-kira masih bisa tinju nggak? Masih bisa. bisa. Kenapa? Karena Mike Tyson sudah terlatih. Terlatih, Nah, kita ya. juga sama. 11 bulan latihan dengan setan, Iya. begitu masuk bulan ke-12 itu setan jadi belenggu, Iya. kita sudah terlatih. Jadi kalaupun ada Ramadan karena sudah latihannya begitu ya. Nah, bukan hilap, memang itu pohok ya bahasa Sundanya ya. Nah, dia mencari-cari cara supaya dia bisa lolos dari dari belenggu setan itu, ternyata dirinya sudah melatih dirinya selama 11 bulan. Dan ini masalahnya dalam kehidupan. Sehingga tidak mampu baginya mengendalikan diri, bukan karena apa-apa, karena terlalu latihannya terlalu Kurang banyak. ya, Nah, kurang banyak ya, latihan harus lebih keras lagi ya. latihannya dilatih oleh setannya kebanyakan 11 bulan, Masya Allah. Iya, iya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menahan diri dari berbagai hal yang bisa membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasanya itu sendiri.
Ya, insya Allah. Nah, untuk menghadapi ini Ustadz Hanafi, Ya, Bunda. untuk menghadapi bagaimana supaya kita kuat nih, ya istiqomahnya jalan terus nih di Ramadan ini. Jadi tidak gampang yang terayu lagi oleh setan-setan itu. Bagaimana nih Ustadz? Ya, pertama begini Bunda, yang jelas di bulan suci Ramadan ini kan kita gairah kita untuk baca Quran tinggi. Ya, Kita beramal infak sedekah juga tinggi. Iya. Kita malam hari juga bangun ya, di samping taraweh sebagian hamba-hamba Allah qiyamul lail Iya. ya. Kemudian untuk berbagi juga amal soleh untuk buka puasa dan lain-lain itu juga dilakukan. Maka proses ini bukan hanya cukup di Ramadan ya, atau bukan hanya cukup dilakukan di bulan suci Ramadan sehari 2 hari kemudian tidak. Yang dinilai itu sesungguhnya kita beramalnya tidak perlu banyak Bunda. Tapi yang kontinuitas walaupun sedikit tapi Iya. istiqomah. Maka hal-hal yang seperti itu yang perlu kita cari adalah satu. Kalau kita bekerja di kantor carilah sahabat yang sevisi semisi. Kalau kita di rumah tangga, buatlah suasana rumah tangga kita sevisi semisi. Kalau kita di pondok pesantren, memang lingkungannya sudah Ya, seperti itu. betul. Dimanapun kita berada, carilah lingkungan yang baik, sahabat yang baik, suasana yang baik. Maka yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa terus dijaga agar terus berada pada posisi yang rule-nya itu sama-sama di jalan yang sama, teman yang sama, sahabat yang sama. Karena dalam Al-Quran itu kan yang disampaikan, minal jinnati wan nas itu, setan itu mengganggu bukan hanya dalam bentuk setan Bunda, ada juga dalam bentuk manusia. berwujud manusia. Berwujud manusia. Ya. Maka ketika kita, wah setan dibelenggu bulan suci Ramadan nih, tapi yang setan dalam bentuk manusianya masih Masih ada. ada, ya. Nah, maka carilah sahabat yang sesuai dengan. Tapi bilang setannya jangan. Iya, Ustaz. Maksudnya seperti itu. Sahabat itu menentukan. Sahabat menentukan. Baik Ustadz ya. Dan untuk pemirsa di rumah dan juga adik-adikku tersayang yang pasti tadi Ustadz udah bilang ya, semua kan pengaruh dari lingkungan juga paling utama yang harus kita perhatikan. Ini udah di santri-santri semua yang ada di rumah rumah Quran Umar bin Khattab ini insya Allah udah bisa terjaga semua itu karena satu visi satu misi. Betul. Semata-mata karena Allah. Karena Allah. Ya pemirsa jangan kemana-mana ya, kami kembali lagi bersama semuanya tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat terus kita berpuasa ya. Kembali di jelang iftar, tema kita hari ini Masya Allah mensucikan diri di bulan Ramadan bersama santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Dari tadi nih Ustadz, anak-anak pada pengen nanya nih. Baik, ya, Bunda. silakan yang mau bertanya, silakan. Dengan Assalamualaikum siapa nih? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Zat. Izin bertanya Zat, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan Zat? Iya. Masya Allah. Ini Amar dari santri asal dari Papua. Papua, Masya Allah. Manokwari. Ya, dari Papua. Dari Papua ya? Langsung sini Masya Ya, Allah. pertanyaannya silakan. Luar biasa pertanyaannya. Jadi hawa Ya. nafsu itu milik perempuan atau milik laki-laki? Milik laki-laki ya. Melihat hawa jadi nafsu. Nah, itu namanya hawa nafsu. Bagaimana menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan? Yang perlu kita pikirkan adalah nilai kebaikan pahala selama bulan Ramadan. Sehingga pasti akan tertahan hawa nafsu kita. Lapar itu akan berhenti di waktu maghrib, tetapi kebaikan akan abadi selamanya sampai ke surga. Jadi kalau kita selama lapar ini tergoda, kebaikannya akan hilang. Maka ingatkan, lelahnya lapar di waktu siang akan tergantikan di waktu sore nanti dengan berbuka, tetapi kebaikan amal pahala Ramadan itu akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, tetapi ketika syahwat kita tergoda untuk melakukan sesuatu sampai berbuka, maka ingat ya, keburukan itu mungkin akan mendapatkan kenikmatan, tapi sesaat saat itu kenikmatan itu akan segera hilang, tetapi dosanya akan terbawa sampai akhirat. Maka para pemirsa dimanapun berada, tentu saja kebaikan satu kali itu, kebaikan itu akan terus sampai ke akhirat kelak. Maka itu saya titipkan, laparnya akan hilang di waktu maghrib, tapi kebaikannya sampai ke surga. Ya, tapi ketika kita berbuka, dosanya itu, ya, dosanya itu kan akan terbawa ke surga terbawa sampai akhirat kelak. Maka itu katanya nikmat itu makan, tapi nikmatnya hanya satu kali dan akan habis. Tetapi dosanya akan terbawa selama-lamanya. Maka jangan tergoda.
ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi ya. Anak-anak karena tadi disampaikan oleh Ustaz Hanafi, kalau lingkungannya baik, sistemnya baik, maka tidak mungkin kita akan melakukan keburukan di lingkungan yang baik itu. Ya tapi kalau kita mainnya dengan orang-orang yang memang tidak puasa, meskipun kita terbiasa puasa, pasti akan tergoda. Ya, barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, ke bawah wangi. Barang siapa yang bergaul dengan pandai besi, ke bawah bau bakaran. Anak-anak ini usianya masih muda-muda. Ya Kalau seperti mungkin kita gores di kertas yang masih putih tuh. betul. Jadi goresnya yang bagus-bagus. Ya. Gitu, Beruntunglah ya. kalian berada di Iya. lingkungan yang semuanya berpuasa. Iya. Ya. Kenapa puasa sunnah agak berat? Karena lingkungan kita tidak berpuasa. Iya, Ya, iya. tapi kalau puasa Ramadan bukan dipaksakan karena lingkungan itu akhirnya kita melakukan itu dengan lingkungan yang bersama. Tadi sampai kalau Ustaz Hanafi, kalau lingkungannya baik, semuanya dapat kebaikan. Dan kita akan terjaga insya Allah. Begitu ya Ustaz ya? Kira-kira Ustaz apa tambahannya Ustaz? Iya. Bagaimana Ustadz Hanafi? Iya. Ya, betul Ustaz. Yang pertama, anak-anakku yang Ustaz sayangi, juga kita harus paham bahwa kita puasa ini kan nilainya luar biasa. Ya. Ketika kita beramal di bulan suci Ramadan anakku, maka itu lipatan pahalanya itu sama seperti wajib. Oke? Misalkan begini, kita sholat sunnah nih di puasa Ramadan tuh. Maka Allah mengganjar kalau kita di bulan-bulan yang lain kita sholat sunnah, pahalanya pahala sunnah. Tapi ketika di bulan suci Ramadan, itu pahalanya menjadi wajib. Besar sekali pahala yang diberikan oleh Allah. Maka ketika ada orang tahu bahwa semua rangkaian kegiatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini adalah berlimpah pahala, maka dia pasti akan mengorbankan dan akan melawan hawa nafsunya. Tidak mungkin dia gadai, dia rusak amalan yang begitu dahsyat hanya dengan sesuatu hal yang tidak ada nilainya. Istiqomah selalu Masya insya Allah. Allah. Ya, yang pasti orang yang hebat dan kuat adalah mereka yang bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Benar. Masya Allah. Masih ada lagi nih yang mau bertanya, ya? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Al-Hafiz. Izin bertanya, bagaimana cara istiqomah setelah bulan puasa? Nah, ini Muhammad Lutfi Al-Hafiz ya bertanya bagaimana supaya istiqomah setelah bulan puasa ya. Ya, Ustadz Hanafi. Baik, terima kasih Ananda. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah setelah bulan suci Ramadan tentunya Betul, Bunda. betul. Setelah 1 bulan kita di training oleh Allah, Ya. setelah 1 bulan kita dididik oleh Allah, Ya. setelah 1 bulan kita diawasi oleh Allah. Setelahnya bagaimana Ustadz? Ya. Nah, maka sama seperti kita di pondok. Kenapa kita di pondok bisa istiqomah ngafal Qur'annya? 1, karena ada pembimbingnya. Yang kedua, karena ada aturannya. Yang ketiga, tahu pahalanya. Maka sama, ketika kita bisa istiqomah menjaga amalan kita di bulan suci Ramadan, 1, maka kita harus sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Allah itu ada. Dan yang kedua, adik-adik harus paham bahwa hidup kita ini sebentar saja. Tidak ada jaminan sekarang kita puasa, Ramadan yang akan datang, apakah kita masih punya kesempatan jumpa dengan puasa? Belum tentu. Belum ya. tentu. Maka Ya. Ramadan ini harus terus kita kawal dengan baik. Nah, yang ketiga adalah Allah sudah menciptakan Ramadan ini agar membakar semua kesalahan-kesalahan kita, semua dosa-dosa kita. Maka bagi kita anak-anakku yang Ustaz sayangi, para jamaah sekalian, sayang rasanya 1 bulan ini Allah sudah menutup, membakar semua amalan-amalan kita. Maka kita jaga amalan yang sudah baik ini. Yang sudah bagus ini, yang sudah berlimpah pahala ini. Kita jaga 11 bulan ini. Jangan lagi dikotori dengan dosa-dosa yang tidak penting. Iya, ya Semoga bisa demikian. istiqomah, Ya, insya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya M. Lutfi ya selalu semakin istiqomah dan juga yang lain-lain ya istiqomah terus. Seperti tadi yang udah Ustadz sampaikan. Dan pemirsa di rumah, jangan kemana-mana ya. Kami jeda dulu. Kami kembali setelah yang satu ini. Anak-anakku tersayang dari Rumah Quran Umar bin Khattab dan juga Ustadz Hanafi dan juga Ustadz Dadang. Kita lanjut kembali nih ya di perbincangan kita yang semakin seru nih mengenai mensucikan diri di bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong masalah puasa gitu. Tapi sholatnya lupa. Masih suka bohong. Nah, gimana dengan amal ibadahnya nih? Ya, silakan. Mau jawab Ustadz Halilu ya? Silakan.
Jadi haleluya. Ustaz Dadang, haleluya. Aduh. Iya. Ya, silakan Ustaz Dadang. Tentu dalam Ramadan ataupun hari-hari yang lain kan merupakan satu bukti bahwa dalam diri kita itu kan ada benteng. Kan saum itu asyamu junatun. Saum itu benteng ya. Benteng. Benteng dari apa? Dari hal-hal yang membuat kita proteksi kayak begini. Kita mau makan kan dibentengi, saya ada puasa. Mau marah, saya ada puasa. Kalau puasa sebagai satu kewajiban dan sholat pun adalah satu kewajiban, maka dia tidak akan mungkin melalaikannya kalau dia yakinnya hanya kepada Allah. Tapi kalau puasanya hanya untuk status, ya kan, untuk status, untuk membuat teman-teman dia tahu bahwa kita orang soleh, ya, pasti akan berat tuh menghadapinya. Dan dia pasti akan tersiksa, pahala tidak dapat, kehidupannya akan tersiksa. Itu ya Ustaz ya? Betul. Nah, kira-kira menurut Ustaz Hanafi seperti apa? Ya, begini Bunda. Jadi kalau ada orang puasa tapi tidak sholat, gitu ya Bunda. Betul. Saya mau contohkan begini Bunda. Uang itu dikatakan 10.000 kalau ada angka apanya Bunda? Kalau ada angka 10.000, Iya. nilai ya. Nilainya kan? Ada angka Betul. 1 Bunda. Betul. Jadi kalau dia 0, 0, 0 biarpun 4 nolnya nggak ada angka Nggak ada satunya, angka dia satu. tidak akan bernilai apa-apa. Maka bagi hamba-hamba Allah yang dia puasa, dia haji, dia umroh, dia zakat, dia silaturahim, dia infak, itu nilainya 0 Bunda. Dia puasa 0. Iya. Dia zakat 0. Iya. Dia sholat sunnah 0. Dia tahajud sholat 0. Bagaimana supaya 0, 0, 0 ini bernilai menjadi angka? Maka kasih angka satunya. Angka 1 itu adalah sholat. Maka ketika dia menjadi 1, maka bernilai 10.000. Puasanya, hajinya, umrohnya, infaknya dikasih dengan sholat, maka itu akan bernilai. Maka Masya kalau Allah. tidak sholat, Bunda, tidak sholat, maka puasanya sia-sia. Tidak sah ya. Masya Allah. Baik. Dan disebutkan pula awalu yuhasabu atau sholat. Jadi pertama kali dihisab dalam kubur adalah sholat. Iya. Jadi kalau Baik. yang lain tidak dinilai dulu. Iya, Terima kasih. Masya Allah. Nih ngomong-ngomong, waktu tujuannya mau memisahkan kita, pengen banget lagi, pengen bertanya lagi ya. Betul, Ya, Bunda. untuk di sesi terakhir ini Ustadz Dadang berikan sedikit kesimpulan kepada pemirsa, pesannya silakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dalam Ramadan Allah menjadikan romad atau membakar dosa-dosa kita. Maka ingat, sempurnakan ibadah ini, jangan disia-siakan karena tahun depan belum tentu kita ketemu lagi. Dan jangan lupa, jangan tertipu dengan usia muda karena banyak orang muda meninggal dunia, dan jangan tertipu dengan badan sehat karena banyak orang sehat meninggal dunia. Sempurnakan ibadah puasa kita, insya Allah. Iya, terima kasih Ustadz Dadang ya. Ustadz Hanafi. Bapak Ibu jamaah sekalian TPRI dimanapun berada, puasa Ramadan ini adalah limpahan pahala yang luar biasa Allah berikan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ibarat kita 11 bulan menanam, maka Ramadan ini adalah kita panennya. Maka jangan dirusak tanaman kita, jangan dihancurkan tanaman kita yang sudah lelah kita jaga dengan sesuatu hal yang tidak maksimal. Maksimalkan Ramadan ini, karena insya Allah hamba-hamba Allah yang maksimal puasanya akan berjumpa dengan Allah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Dadang dan juga Ustadz Makasih, Hanafi Bunda. ya, dan juga anak-anakku tersayang dari rumah Quran Uman bin Khattab. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Dan Allah. pemirsa yang dirahmati Allah, semangat kita mengisi bulan Ramadan dengan mensucikan diri, bertobat yang semakin banyak istiqomah kepada Allah. Insya Allah Allah juga menjawab semua doa kita. Saya Mugi Zainal beserta semua kru mengucapkan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.